Buku ini merupakan judul yang bukan dari saya sendiri. Yang buku Pusaka Kebangsaan ini diobrak-abrik dulu, bahasa beliau, bukukan pikiran saya, jangan bukukan biografi saya ketika saya masih hidup. Saya mikir di situ, berkah dari Pusaka Kompas, buku ini sudah menjadi sumber primer penyusunan kurikulum dan silabus untuk ASN di eselon 4 Kementerian Agama. Nomor 1 dari urutan semua referensi yang ada. Alhamdulillah sudah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang bahagia pada kesempatan yang berbahagia ini bisa berkumpul bersama untuk ngobrol tentang buku Pusaka Kebangsaan Sinergitas Islam dan Indonesia. Buku ini merupakan judul yang bukan dari saya sendiri, tapi ini judul yang dibuat berdasarkan kesepakatan oleh tim perumus, di mana di situ terhimpun beberapa komponen, yakni terdapat orang-orang yang duduk di Dewan Pertimbangan Presiden, kemudian ada yang dari MUI, kemudian ada yang dari LDNU dan lain sebagainya. Kumpul duduk bareng menjadi satu, bahkan Kiai Salahuddin Wahid pun di situ ikut memberikan sumbangsih. Nah, awal mulanya di situ judulnya adalah Pusaka Kebangsaan Sinergitas Islam dan Negara. Kemudian mendapatkan masukan dari Gus Solah, bahasanya Gus Solah terlalu besar kalau bahasanya itu negara, cukuplah Indonesia saja. Akhirnya di situ diganti menjadi Islam dan Indonesia. Saya ingin menceritakan sedikit tentang latar belakang penulisan buku ini, di mana buku ini setidaknya dilatar belakangi oleh dua hal. Pertama, mencermati persoalan keumatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Kita bisa melihat beberapa fakta atau bukti ataupun data yang seringkali kita temukan bahwa terdapat persoalan-persoalan keumatan, baik persoalan itu di kalangan internal bangsa Indonesia sendiri maupun itu yang sifatnya gerakan transnasional. Dari sini akhirnya itu semua berusaha dirumuskan sehingga dijadikan tiga hal, yaitu ini urusannya adalah keumatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Bermula dari pikiran global, yakni melihat berbagai tindakan-tindakan radikal, teror yang terjadi baik di Tunisia, Libya, Suriah, Irak, dan lain sebagainya. Semua data-datanya dihimpun menjadi satu. Kemudian setelah berhasil dihimpun, ini dirumuskan bagaimana supaya gerakan-gerakan ini yang sudah dipastikan akan masuk ke Indonesia ini bisa dicegah sedini mungkin. Akhirnya di situ ada upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan berkumpulnya tim perumus dan ahli untuk menghasilkan rumusan sebagaimana berikut. Ini mohon maaf saya kok agak jongkok-jongkok, nggak apa-apa ya. Nah, oh iya boleh. Ya, terima kasih Pak. Nah, dari hasil rumusan para ahli itu menekankan pada pentingnya mensinergikan pandangan keislaman dan keindonesiaan baik secara konseptual maupun secara praktis. Secara konseptual itu bagaimana tidak membenturkan hubungan antara negara dengan Islam. Nah, jadi di situ bukanlah head to head, tapi di situ bagaimana saling berjalan secara serasi. Kemudian yang kedua, secara konseptual yang bisa diperoleh dari musyawarah tersebut yaitu menghasilkan 5 klaster bab yang berdasarkan rinciannya terdapat 15 subtopik sebagaimana yang bisa kita lihat di daftar isi itu. Nah, daftar isi itu bukanlah dari saya pribadi, tapi di situ walaupun saya ikut nimbrung berpikir, tapi itu hasil rumusan dari tim perumus. Maka sangat alhamdulillah sekali ketika dari pihak Pustaka Kompas menghargai ini tidak dirubah sama sekali, karena ini adalah hasil keputusan bersama. Syukran, jazakumullah. Kemudian secara praktis, proses penggaliannya atau penggalian data ini dilakukan melalui kajian hasil penelitian
diselenggarakan melalui kumpulan hasil-hasil penelitian, seminar yang di situ beruntun, mulai dari seminar yang diadakan di Al-Hikam sendiri maupun di luar Al-Hikam, bahkan di situ dibagi-bagi di beberapa daerah. Kemudian data-datanya dikumpulkan menjadi satu. Setelah diadakan seminar, dilanjutkan ada lokakarya. Lokakarya dilanjutkan di situ langsung mulai berangkatnya dari Istana Presiden. Mulai Istana Presiden yang ada di Cipanas, dilanjutkan yang di Jogja, dan dilanjutkan yang di Tampak Siring Bali. Dan saya mengikuti semua perjalanan itu. Dan dari situlah saya menggali datanya dan dikumpulkan menjadi satu, dihimpun, dirumuskan secara bersama-sama, dan alhamdulillah wujudlah salah satunya adalah buku Pusaka Kebangsaan ini. Kemudian selain adanya buku yang bisa menjadikan panduan pola pikir, di situ juga adanya upaya untuk menjalin kerjasama antara para ulama pesantren dan elemen pemerintah. Nah, di situ karena secara konseptual itu bisa terkodifikasikan dan terbukukan, salah satunya adalah di buku Pusaka Kebangsaan, maka ini jangan sampai hanya bergerak pada tataran konsep saja, tapi harus masuk pada wilayah pelaksanaan agar misi kita bersama, yaitu untuk menaikkan Islam rahmatan lil alamin, betul-betul bisa dirasakan. Akhirnya di situ digandenglah para ulama-ulama dibagi menjadi 3, yaitu ulama se-Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu diambil tokoh-tokohnya saja yang berjumlah 1000. Kemudian dibagi ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, di Indonesia bagian barat tokoh-tokohnya berapa, kemudian tengah, kemudian timur. Nah, kemudian di situ diadakan perumusan bersama. Dan alhamdulillah hal ini semua berjalan dengan baik dan menghasilkan hal-hal penting dan menjadi rekomendasi. Dan kenapa sasaran utamanya adalah ulama-ulama? Karena ulama ini lebih ampuh daripada pejabat. Nah, kalau pejabat itu bisa diikuti di saat dia itu mau nyalon, begitu dia tidak ada kepentingan dengan calon itu, maka ditinggalkanlah. Berbeda dengan ulama-ulama ini. Kalau ulama, dia omongannya itu akan didengar oleh santri-santrinya dan didengar oleh lingkungan masyarakatnya. Bahkan ketika ulama ini berhasil di kancah nasional misalkan, maka menjadi perhatian omongan dari dawuh dari ulama ini terhadap masyarakat yang ada di Indonesia ini. Tentu ini kan sangat ampuh seperti ini. Dan keampuhan seperti ini tentu harus dilihat dari segi ulama yang masih berjiwa mukhlisin. Ya, ini yang tidak terbawa pada nuansa keduniawiaan. Nah, kita sudah paham sendiri di kitab Ihya Ulumuddin, ulama kan dibagi ya di situ. Nah, di sini ulama yang kira-kira di situ diketahui mukhlisin, maka inilah yang dimasukkan dalam tim itu. Nah, alhamdulillah ternyata dari event ke event itu tidak ada yang menuntut saya menuntut A, B, C, D, tidak ada. Semua satu misi, yaitu ayo kita bareng-bareng membenahi keutuhan keumatan ini, kebangsaan dan kenegaraan. Karena sudah cukup masalah-masalah yang ada di Indonesia ini sudah sangat banyak, janganlah kita keruhkan lagi. Tapi bagaimana itu bisa dicarikan problem solvingnya. Nah, kemudian ulama-ulama ini memang satu sisi memiliki kelebihan, tapi di sisi yang lain itu memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah kurang mendapatkan informasi yang komprehensif untuk mendapatkan informasi terkait apa yang terjadi di negara ini. Maka di situ diperlukan adanya data-data yang valid, tidak hanya hembusan dari media-media yang sekadang media itu sengaja dipotong-potong dan menciptakan provokasi-provokasi. Maka dari situ dicarilah di situ yang memiliki data-data valid. Akhirnya digandengkan, misalkan kaitannya dengan kebangsaan, bela negara, maka dihubungkan ulama ini dengan Kementerian Pertahanan. Kemudian dihubungkan dengan BNPT kalau kaitannya dengan radikalisme terorisme. Kemudian ulama ini dikaitkan dengan Kementerian Agama dan lain sebagainya. Nah, mengkait-kaitkan ini tentu bukan perihal yang mudah, karena ini perjuangan, selain perjuangan juga menghabiskan banyak biaya di situ. Tentu biayanya dari mana? Nah, di sini biayanya adalah dari walladzina jahadu fina itu. Yaitu insya Allah di saat kita berjuang untuk jalan Allah, pasti ada saja jalan yang memberikan rezeki di situ untuk
perjuangan li'ala'i kalimatillah. Kemudian yang berikutnya, berkumpulnya tim perumus ini untuk menyusun outline, dan alhamdulillah di situ seperti yang kita lihat, dan kemarin sekitar bulan apa ya, ada fotonya di sini, itu diuji outline itu dan dilihat secara teliti oleh beberapa tokoh, di antaranya adalah Rektor UNY Prof. Rahmat Wahab. Beliau ngecek pointer-pointernya, kemudian beliau melihat bahwa insya Allah pointer-pointer ini sudah sangat rapi dan ini sudah bisa dikonsumsi kepada publik. Nah, kemudian apa yang saya lakukan di sini, penulis mengumpulkan data baik berupa rekaman, transkrip, bertemu langsung selama kurang lebih 9 tahun. Jadi mulai tahun 2007 sampai beliau wafat. Nah, saya mengumpulkan data-data dari beliau semuanya itu. Apa yang di situ bisa dikumpulkan maka saya kumpulkan. Maka ketika di sini saya berusaha mengumpulkan dan diwujudkan sebagian berupa video, sebagian berupa buku, dan sebagian berupa artikel, maka dari situ seringkali ada calon-calon peneliti, misalkan dari doktor atau dari magister, datang untuk mencari data itu bagaimana secara otoritatifnya. Maka ada calon doktor dari UIN Bandung, ada calon doktor dari UI datang ke saya, kemudian di situ untuk menanyakan bagaimana kejelasan dari data yang dibutuhkan untuk disertasinya dia. Nah, hal ini kita welcome untuk memberikan data itu dikarenakan memang tujuan kita adalah untuk syiar li'ala'i kalimatillah. Nah, tapi memang ada hal-hal yang nuansanya privasi untuk internal sendiri. Jadi yang sifatnya untuk umum, untuk penelitian, untuk dipublikasikan dan untuk diikuti, silahkan, itu kita welcome. Kemudian ini sudah dibedah di beberapa ini kalangan, mulai dari tingkat Al-Hikam sendiri yang baru pertama kali adalah di Baitul Hikmah, di Islam Nusantara Center ini baru pertama kali di sini. Nah, kalau sebelumnya ini sudah dikaji itu bukan dalam rangka untuk bedah buku yang ini ya, tapi dikaji bagaimanakah data-data yang ada itu betul-betul valid. Jangan sampai data itu justru menimbulkan fitnah. Maka di situ dikaji dulu, digodok dulu. Seringkali kan kalau ada penulis-penulis itu nulis dulu kemudian dibedah. Kalau yang buku Pusaka Kebangsaan ini diobrak-abrik dulu, baru setelah itu disusun dan kemudian diterbitkan, baru siap untuk dibedah lagi untuk memperkuat analisisnya. Nah, ini yang dilakukan dalam buku ini. Buku yang berjudul Pusaka Kebangsaan ini merupakan salah satu buku dari beberapa buku yang dalam proses, dan ada sebagian yang sudah jadi tapi belum diterbitkan. Kita sebelum almarhum meninggal sowan terlebih dahulu bahwa kita akan mengkumpulkan hasil-hasil pikiran beliau itu dan akan kami bukukan menjadi 10 buku. Dan alhamdulillah beliau itu menyetujui. Ketika beliau menyetujui, ya silahkan Sofi lanjutkan itu. Beliau menyetujui, setelah menyetujui ternyata dibatasi. Tidak semua hal itu bisa kita bukukan. Bahasa beliau, bukukan pikiran saya. Jangan bukukan biografi saya ketika saya masih hidup. Saya mikir di situ, kenapa kok pikirannya yang dibukukan bukan biografinya? Ternyata ketemu jawabannya dari hari ke hari. Jawabannya adalah kalau biografinya itu dikhawatirkan sum'ah, dikhawatirkan terjadi riya. Tapi kalau pikirannya, maka pikiran itu akan diikuti oleh orang apabila cocok, apabila tidak cocok maka silahkan cari perbandingan yang lain. Nah, kemudian dulu itu ada penulis yang lebih awal dibandingkan saya, namanya Mila Hasan. Di sini sering kesini nggak Mila Hasan? Almarhum. Ya. Beliau nulis buku berjudul ini, Berkah Tukang Roti. Berkah Pedagang Tukang Roti. Itu menulis tentang biografi Kiai Hashim Muzadi. Ketika menulis itu dan sudah jadi, dilaporkan kepada beliau. Ternyata beliau bilang tidak perlu. Jadi sekian lama dia nulis, sekian banyak tenaga yang dia keluarkan, ternyata tidak diizinkan sama beliau. Nah, kemudian ternyata dari orang terdekat almarhum ini bertanya-tanya, kenapa kok ini kok tidak boleh?
tanya lagi, kemudian akhirnya dijawab. Jawabannya adalah kalau ini diterbitkan dan dipublikasikan, maka kalau posisi saya masih hidup, ini mencerminkan ini riya, ini pencitraan. Tapi silahkan ini dipublikasikan setelah saya tidak ada. Itu bahasa beliau. Akhirnya putus asalah si Mila Hasan, dan buku itu akhirnya ditaruh di rak yang di situ tidak pernah dibuka-buka lagi. Nah, ketika seperti ini ternyata Mila Hasan umurnya lebih cepat dibandingkan almarhumnya. Nah, kemudian Mila Hasan meninggal, jelang berapa tahun kemudian almarhum Abah Hashim meninggal. Jadi antara penulis dengan yang ditulis itu sama-sama almarhumnya di situ. Nah, yang susah siapa di sini? Yang susah kita. Lah kok bisa susah? Iya, sebab di situ kita ingin menjelaskan biografi beliau, ternyata di sini yang menulisnya sudah nggak ada, kita harus cari di mana. Akhirnya saya kontak sana kontak sini, begitu dapat. Nah, akhirnya di situ diperoleh datanya dan saya harus merevisi, kemudian setelah direvisi, kemudian berdasarkan kesepakatan bagaimana nih diterbitkan. Akhirnya diterbitkan itu. Nah, ini ternyata merupakan perjuangan dari orang-orang terdekat beliau yang di situ sama sekali tidak mencari finansial, tapi betul-betul ingin sama-sama mengenalkan pikiran-pikiran yang di situ dibutuhkan oleh umat Islam, terutama orang Nahdiyin. Kemudian, alhamdulillah berkah dari ini Pusaka Kompas, buku ini sudah menjadi sumber primer penyusunan kursil, kurikulum dan silabus untuk ASN di Eselon 4 Kementerian Agama. Saya di sana pada waktu bulan-bulan kemarin, ada sekitar 3 bulanan, saya diminta untuk menjadi pembimbing di penulisan kurikulum dan silabus Kementerian Agama. Kemudian karena tema yang diangkat adalah nasionalisme berbasis nilai-nilai agama, maka di situ saya melihat pikiran-pikiran yang paling moderat adalah pikiran beliau. Tapi ini bukan berarti menyampingkan pikiran-pikiran yang lain. Masih banyak pikiran-pikiran yang lain yang moderat. Tapi karena saya latar belakangnya dari orang beliau, maka dari situ yang saya angkat adalah pikiran beliau. Kemudian ketika saya mempromosikan pikiran-pikiran ini yang di situ dipetik materinya dari buku Pusaka Kebangsaan, akhirnya diterimalah itu menjadi sumber primer nomor 1 dari urutan semua referensi yang ada. Nah, alhamdulillah sudah berhasil. Dan kemudian buku ini juga ternyata diminati oleh pihak Kementerian Agama itu dan ingin nanti ASN-ASN itu dia dibagi satu-satu gitu loh. Cuma sayangnya di sini dari pihak sana sudah saya minta untuk datang ke sini, belum ada waktu saja. Nah, mudah-mudahan segera datang ke sini. Nah, yang kedua, karena di situ sudah menjadi landasan untuk pembuatan kurikulum dan silabus ASN secara nasional, maka di sini akan dilanjutkan pembuatan modul. Lagi-lagi nanti kalau pembuatan modul berlandasan kurikulum dan silabus, berarti buku ini sudah pasti akan menjadi sumber primer di dalam penyusunan modul itu. Kemudian yang berikutnya, buku ini isi pikiran-pikirannya saya mencoba mengenalkan di beberapa kancah yang lain. Ini proses pas pada waktu penggalian data di kantor MPR. Di situ ada Pak Din Samsudin, ada Kiai Tolha Hasan, dan ada Rektor UIN Malang dan lain sebagainya kumpul jadi satu di situ. Kemudian kita membahas dan menggali data-data beliau setelah beliau tidak ada. Yang ini tujuannya adalah untuk penyusunan buku Pusaka Kebangsaan. Kemudian ini di antara salah satu diskusi kami untuk membahas buku Pusaka Kebangsaan. Ini tim kecil, ada lagi tim besarnya. Nah, ini salah satu upaya kami untuk membedah konten sebelum dipublikasikan, sebelum diterbitkan. Ini sengaja kita lakukan dikarenakan kita ingin betul-betul datanya itu akurat, otoritatif, dan dikaji oleh berbagai kalangan. Nah, di sini alhamdulillah pas event ini datang beberapa menteri. Di antaranya adalah Hasan Wirayuda, kemudian ada Menteri Sosial dan lain sebagainya. Ini beliau-beliau juga ikut menyimak kajian-kajian dari buku ini dalam rangka supaya bisa dikritisi bersama.
Kemudian ini yang berhasil kami promosikan sehingga menjadi landasan primer di ASN. Dan kami juga melalui buku ini sudah berusaha mendialogkan dalam dialog antar agama. Di situ ada Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu. Kita mengusung bagaimana di situ ada keserasian antar agama, tapi tidak perlu mencampur adukkan ajaran atau akidah antar masing-masing agama. Kita boleh bertoleransi, tapi batasan toleransi itu pun harus jelas. Nah, di sini ada, memang mohon maaf, saya bertanya dulu nih, ada dari sini nih yang non-muslim? Efeknya di sini, saya khawatir nanti jamaah-jamaah yang ada di gereja itu masuk Islam gara-gara rasionalitas dari saya. Buku Pusaka Kebangsaan ini saya tawarkan di internasional. Di antaranya adalah di Islamabad, Rakaposhi, Pakistan. Misalkan kepada tokoh-tokoh HTI, beliau juga dianggap memiliki kemampuan untuk merangkul. Kepada tokoh-tokoh FPI, dia juga punya kemampuan untuk merangkul. Nah, makanya ketika beliau meninggalkan dunia ini jadi kacau semuanya karena belum ada penggantinya.